Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Maaf sebelumnya karena saya menggunakan masker. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Riana Okto dengan NIM O1A1171176. Saya dari kelas B angkatan 2017 Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai biokimia farmasi, yaitu tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid, yakni untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Baik, langsung saja. Adapun materi yang akan saya bawakan bisa dilihat pada slide. Untuk yang pertama yaitu tentang definisi glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Untuk definisi yang pertama yaitu tentang glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat yang terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Yang kedua, glikogenesis merupakan reaksi pembentukan glikogen dari glukosa. Tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Yang ketiga yaitu glikogenolisis, merupakan kebalikan dari glikogenesis yaitu reaksi pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. Yang keempat, metabolisme. Metabolisme adalah reaksi atau perubahan kimia yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kelima, katabolisme, yaitu energi yang dihasilkan pada saat tubuh mencerna molekul kompleks menjadi lebih sederhana. Yang keenam yaitu anabolisme, yaitu energi yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi adalah lipid netral, yaitu trigliserid. Hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Asam lemak dengan atom karbon ganjil jarang ditemui di alam secara oksidasi. Asam lemak akan beratom karbon ganjil adalah sama dengan oksidasi asam lemak beratom karbon genap, kecuali pada daur akhir degradasi akan terbentuk propinil KOA dan asetil KOA. Semua organisme dapat mensintesis asam lemak sebagai cadangan energi jangka panjang dan sebagai penyusun struktur membran pada manusia. Kelebihan asetil KOA dikonversi menjadi ester asam lemak. Sintesis asam lemak sesuai dengan degradasinya atau oksidasi beta. Asam-asam lemak akan disimpan jika tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi. Tempat penyimpanan utama asam lemak adalah jaringan adiposa. Jika kebutuhan energi tidak dapat tercukupi oleh karbohidrat, maka simpanan trigliserida ini dapat digunakan kembali. Trigliserida akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak gliserol yang dapat menjadi sumber energi. Sedangkan asam lemak pun akan dioksidasi untuk memenuhi kebutuhan energi pada tubuh kita. Inilah mengapa hubungan metabolisme lemak dan metabolisme karbohidrat saling berhubungan. Yang keempat yaitu energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Mengapa demikian? Karena lipid memegang peranan penting dalam penyediaan energi yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan tingkat tinggi. Di antara senyawa lipid yang paling banyak berperan dalam penyediaan energi adalah triasilgliserol. Di samping itu, triasilgliserol dapat disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi dalam jumlah yang cukup besar di jaringan adiposa. Beberapa organ dan jaringan memerlukan lipid sebagai sumber energi utamanya, misal jantung, hati, dan otot rangka dalam keadaan istirahat. Karena terbatasnya jumlah glikogen yang dapat disimpan, kelebihan karbohidrat juga akan diubah menjadi triasilgliserol untuk disimpan sebagai cadangan energi. Lipid yang kita peroleh dari sumber energi utamanya adalah lipid netral, yaitu trigliseril atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid karena larut dalam air. Gliserol masuk
ke sirkulasi portal atau vena portal menuju hati. Lanjut untuk materi yang kelima, yaitu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Contohnya yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, serta protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita ini yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Untuk cara mengatasinya ada dua, yaitu secara preventif dan secara akuratif. Untuk secara preventif, yang pertama yaitu menjaga pola makan dan diet yang tepat. Diet yang baik untuk para penderita diabetes adalah diet yang seimbang antara jadwal makan yang teratur serta jenis makanan yang dimakan bervariasi, yang kaya nutrisi dan rendah karbohidrat. Untuk yang kedua, mengontrol kadar gula darah. Kadar gula darah harus dites secara berkala, yaitu pada saat sebelum sarapan pagi dan sebelum makan. Nilai yang diharapkan dari pengukuran tersebut adalah berada pada rentang antara 70 sampai dengan 120 mg per dl. Yang ketiga yaitu kebiasaan berolahraga sehingga seluruh fungsi tubuh dapat berjalan optimal. Penderita diabetes disarankan untuk melakukan olahraga secara teratur dengan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Olahraga yang ideal adalah bersifat aerobik seperti jalan atau lari pagi, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengukuran tekanan darah atau kadar kolesterol secara teratur. Diabetes harus melakukan pengukuran tekanan darah secara teratur guna untuk mengantisipasi terjadinya komplikasi stroke akibat hipertensi. Yang kelima yaitu menghindari stres yang berlebihan. Stres dapat meningkatkan kadar gula darah dan tekanan darah. Stres ini dapat berasal dari kondisi fisik, misalnya nyeri, kurang tidur, pekerjaan, pengaruh obat-obatan, steroid, dan lainnya. Untuk cara pengatasan yang kedua yaitu secara akuratif. Yang pertama, pengobatan secara teratur. Penderita diabetes harus minum obat yang diberikan oleh dokter secara teratur dan jangan sampai terlewatkan. Selain itu, tidak diperkenankan untuk menambah atau mengurangi dosis obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Yang kedua yaitu terapi debridement, yaitu tindakan yang merupakan salah satu terapi penting pada kasus ulkus diabetika. Debridement dapat didefinisikan sebagai upaya pembersihan benda asing atau jaringan nekrotik pada luka. Luka tidak akan sembuh apabila didapatkan jaringan nekrotik, debris, kalus, fistula atau rongga yang dapat memungkinkan kuman berkembang. Setelah dilakukan debridement, luka harus diirigasi dengan larutan garam fisiologis atau pembersihan lain dan dilakukan dressing atau kompres. Baik, untuk daftar pustakanya dapat dilihat pada slide. Baik, itulah tadi persentase dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.